Aktor Baim Wong menjajal kemampuan sebagai sutradara dalam film horor berjudul Lembayung. Tidak sendiri, suami Paula Verhoeven itu berkolaborasi dengan sutradara Ruben Adrian. Di pengalaman perdananya ini, Baim mengaku tertantang untuk memberikan hasil yang maksimal. Bekerja sama dengan Ruben Adrian untuk menyutradarai film Lembayung tentu menjadi hal baru bagi saya, kata Baim Wong dalam press conference film Lembayung di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2023. Akan sangat menantang pastinya, tetapi seluruh persiapan sudah kami lakukan dengan matang, lanjutnya. Dibintangi oleh para cast yang mumpuni, Baim merasa sangat terbantu. Ayah dua anak itu mengaku antusias berdiskusi dengan tim hingga jajaran cast sejak proses reading. Saya juga senang para cast sejauh ini bekerja sama dengan baik selama proses persiapan hingga reading dan akhirnya kami akan melakukan syuting. Semoga semuanya dilancarkan dan akhirnya film Lembayung bisa dinikmati penonton, jelasnya. Demi memaksimalkan filmnya, Baim pun turun langsung untuk mengecek lokasi yang berada di Yogyakarta. Sebab, Baim akan fokus pada naskah dan lokasi syuting film yang diadaptasi dari thread, utas, kisah nyata viral di Twitter berjudul, Jin Poli Gigi, ini. Ia menilai, di samping chemistry para cast, set lokasi yang tepat juga menjadi kunci suksesnya sebuah karya. Kalau persiapannya untuk syuting saya harus pergi ke Jogja itu tanggal 9. Saya harus ngelihat set apakah sesuai dengan bayangan saya atau gak, kalau nggak saya ada waktu 5 hari untuk mengubahnya. Saya lebih ke arah skenario, set, semuanya harus fix di kepala saya, harus sesuai sama apa yang saya mau, pungkas Baim. Adapun film Lembayung diproduksi oleh MNC Pictures dan Tiger Wong Entertainment. Proses syuting akan dimulai pada tanggal 15 November tahun 2023 mendatang. Beberapa jajaran cast yang dipastikan terlibat diantaranya Arya Saloka, Taskia Namya, Yasamin Jasem, Tio Pakusadewo, Asri Welas, Paula Verhoeven, Dava Wardana, Erik Astrada, dan NC Bagus. Tantangannya harus membuat film itu bagus pastinya ya, karena pasti orang mau melihat gimana akhirnya ya, itu seperti apa, jadinya seperti apa, bagus atau enggak, ya lumayan agak tertantangnya di situ. Cuman dari semua cast sama kru yang membantu akan yakin sekali sih, makanya saya malah nggak sabar, bukannya tegang, bukannya apa gitu, nggak sabar untuk tanggal 15. Pengambilan casingnya sendiri mereka di calling langsung atau ikut casing juga sih ngapain? Di calling langsung sama saya semuanya pribadi. Kayaknya semuanya. Pertimbangannya ngambil Om Tio sendiri seperti apa? Area Saloka seperti apa? Base kebutuhan kan banyak ya, kenapa Taskia sama Yasamin karena horor mereka terakhir sebenarnya Taskia. Saya harus tonton dulu di Ambang Matian karena saya belum pernah lihat dia, dan kebetulan di Ambang Matian dia jadi pemeran utama ya, akhirnya saya harus tonton dulu. Kebutuhannya kan saya tahu setiap peran itu seperti apa. Nah pas saya nonton, malamnya saya langsung WhatsApp mau atau enggak. Nah akhirnya ya di mana nih? Itu baru satu pertanyaan. Di ruangan dulu lagi konsep cerita sama film ya. Jadi menyenangkannya sekarang kalau misalkan saya bareng sama Arya di interview ya, karena banyak yang tidak tahu dia itu banyak bantu di skenario, dan itu salah satu yang terpenting malah jantungnya film adalah skenario ya. Masukan dia tuh tadinya awal saya agak ngeri gitu, ini mau ngomong apa gitu. Tapi ketika saya dengar dan semua masuk akal dan semua itu memperbagus cerita ya, akhirnya kita ngebedah lumayan agak banyak 60-70% kita ubah. Akhirnya ya terjadi seperti sekarang. Tapi lama dia ada, dia selalu menanyakan skenario gerak baru dan belum. Jadi buat saya kehadiran dia di sini bukan hanya sebagai cast, makanya saya senang sekarang berdampingan sama dia itu. Ketika film ini jadi, insya Allah mudah-mudahan bagus. Dia itu lumayan ya, banyak sekali efeknya atau nggak dampaknya di film. Sebesar apa sih sudah kayak masukan kita kontribusi? Oke, jadi gini,
sebenarnya kan ternyata kalau penulis itu kita harus sinetron dulu ya. Kadang-kadang kita ngomong pemain gitu ya, terkadang maaf ya tidak didengerin. Ternyata gitu. Ternyata penulis itu mendengarkan mereka. Karena kalau penulis mendengarkan sebuah pemain, dia tidak bisa fokus mau kemana. Nah kebetulan sekarang di sini saya direkturnya, saya tuh sangat mendengarkan pemain. Karena saya dulunya saya pemain, masih maksudnya dulunya saya itu benar-benar menjadi pemain yang lumayan agak vokal lah. Nah sekarang saya mau menjadi director yang mendengarkan. Nah akhirnya penulisnya mendengarkan yang director. Kalau pemain itu ngarahinnya semuanya saya. Terus Mas Arya, part-part apa sih yang ngobrol Mas Baim yang berubah-ubah mungkin seperti apa? Wah, kayak banyak. Mungkin bagian apa yang bisa di-spill sama teman-teman? Bagian apa ya? Cerita itu mah jangan Sih. Jadi memang kan saya yang tadi kan juga sempat disinggung sama Mas Sinta. Saya ngobrol ini dari 2022 bahkan sebelum Mbak Im ada di proyek Mayung. Terus waktu itu cuma tahu konsep penceritaannya seperti apa. Nah ternyata ya begitulah, seiring perjalanan waktu ternyata ada Tiger Wong bergabung dan akhirnya ngobrol sama Pak Ibnas, ngobrol itu pun juga masih belum baca cerita full jadi skenario ya, belum. Waktu itu baru pertama kali itu ngasih waktu pas saya lagi di Semarang, jadi saya baca kebetulan besok aja pulang. Pas baca pas saya mau besok kok pulang, kita harus meeting kantor ya. ngomongin apa kata dia? Banyak katanya. banyak. Akhirnya ngobrol lah di situ, ada Mbak Im, ada Mas Sultan. Jadi kami bertiga ngobrol tentang masalah skenario-nya, naskah bedah. Kalau begini sepertinya akan seperti ini nih. Mendingan kalau seperti ini bagaimana? Gitu loh. Ya kalau dari saya kan memang mencoba untuk menjadi seseorang yang kritis supaya kreatif saya itu tetap berjalan. Saya orang yang senang berdiskusi, dan kalaupun dalam berdiskusi ternyata idenya tidak bisa diterima, tidak jadi masalah, karena kan memang ada jenderal yang harus memutuskan, gitu loh. Saya sebagai kasarnya punggawa-punggawanya lah, gitu loh, hanya bisa memberikan input. Ya kalau baik bisa dipakai, alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa, pasti akan ada keputusan yang terbaik. Seberapa batolnya sih sampai kayak telepon ketemuan gitu, biasa jadi apa gitu kan, kayak gimana itu kan baca gitu kan ya kemarin sudah peka ya Ya pemicunya itu jadi gimana ya, kadang gini, ketika kita mengucapkan sebuah cerita dan diaplikasikan di dalam sebuah naskah skenario, itu bisa agak berbeda, gitu loh. Kan muncul pengadegan dan muncul dialog-dialog, gitu loh. Itu memang pasti bisa berubahnya mungkin bisa signifikan, gitu loh. Makanya kayak kok gatel ya, kayaknya kalau begini lebih oke nih, gitu loh, lebih keren gitu. Yang seperti itu, karena kan kita pasti, kayak saya pertama kali diceritakan Mas Ruben sama Mas Emilka waktu itu, saya sudah punya imajinasi sendiri, gitu loh. Oh akan seperti ini, sama ketika kita mau baca buku kan, baca novel mungkin. Dulu saya baca Harry Potter gitu, pasti punya imajinasinya. Ketika pas divisualkan ada yang berubah, ya itu kan balik lagi kebutuhan produksi seperti apa, kebutuhan di lapangan seperti apa, gitu loh. Jadi ketika memang ternyata saya ada di pekerjaan ini, saya jadi lebih paham. Oh dulu
mungkin melihat membaca novel terus melihat visualnya divisualkan di dalam bioskop, ada yang berubah, mungkin ada rasa kesel, kok begini sih, tapi ketika saya memang ada di pekerjaan ini, akhirnya tahu, oh memang ternyata ada kebutuhan yang memang tidak bisa divisualkan dari jadi diambil kesimpulannya harus seperti ini. Mas Arya bicara soal karakter sendiri kan sebagai dokter nih, akan seperti apa sih karakter dokter di Lumba ini? Karakternya seperti apa? Ya sebagai dokter pada biasanya. Maksudnya gambarannya seperti apa gitu? Gimana gambarannya? Maksudnya apakah jadi dokter yang nggak tahu gimana? Killer apa-apa gitu. Oh, saya dokter yang akan sangat banyak membantu Arum dan Pika, ya pastinya. Kalau idealis, nggak terlalu idealis, baik sekali. Itu terbaik. Ikut riset ngobrol sama dokter kan sekarang suka banyak yang menyorot Nah, bahwa kebetulan gimana-gimana. sahabat-sahabat saya SMA itu lumayan banyak yang menjadi dokter gigi. Lumayan banyak yang menjadi dokter gigi, bahkan memang sahabat dekat yang menjadi dokter gigi. Kalau saya kan orangnya memang gagal dari kecil, pengen tahu aja, pengen banyak tanya. Jadi kalau misalkan ke dokter gigi dari dulu, ya pengen banyak tahu aja. Mau kadang cuma nganterin ya saya ngeliat itu dia oh atau apa namanya saya periksa dulu secara asma ya. Dari kecil tuh saya dulu mungkin dalam sebulan itu ada seminggu sekali sepertinya saya tuh harus berobat. Itu juga sambil oksigen juga pengen banyak tahu, banyak nanya, ini apa dok, ini apa. Tapi susah nggak sih keluar apa namanya jadi dokter sendiri karena kan kemarin lekat banget ya apa namanya sosok Aldebaran, kemudian sukses dengan gadis kretek ya sebagai cowok selengean gitu, dan sekarang menjadi dokter gitu. Nah susah karakter dokter yang seperti apa sih yang dibangun seorang Arya Saloka di film ini? Nah, itu serunya jadi seorang aktor. Saya bisa jadi dokter sekarang ya. Gimana mungkin bangun dan bekas dari mungkin sekarang bayang-bayang dari si cowok selengean dari yang sebelumnya kayak yang sekarang. Dokter ya sebenarnya gampang-gampang susah sih. Karena tadi kan saya bilang juga kan saya nyicil ya, jadi ketika nyicil itu tabungannya banyak, nggak dadakan gitu, jadi nggak kaget. Makanya kalau mau lebih spesifik ya saya belum bisa bocorkan, nanti kan rahasia itu. Kalau dokter yang selengean apa dokter jadi yang dingin gitu ya? Lihat aja nanti. Mungkin saya kabarnya Oh bukan, masih ke bawah Aldebaran itu pada saat saya selesai mau persiapan gadis kretek. Seperti itu, bukan syuting gadis kretek ke bawah Aldebaran, tidak. Justru karena ya syuting sinetron itu kan saya setiap hari saya membawa tokohnya, dan sebelum waktu pas saya mengundurkan diri yang pertama saya mau persiapan gadis kretek itu kan hampir ya bisa dibilang udah 1 tahun lebih ya, udah 1 tahun lebih. Jadi memang tokoh itu udah pasti memang masih menempel. Makanya ketika persiapan ada bantuan dari Mas Rosa, Mas Irman Rosadi, dari Mbak Dian, dari teman-teman yang lain ya, Aryo, dari Mas Iva, dari Mbak Dini, memang sangat membantu di sana, benar-benar sangat membantu. Kalau memang waktu pas kita salah mengusut itu memang Mas Rosa yang saya banyak sekali bertanya dan bahkan minta kayak latihan lebih untuk memang setidaknya menetralkan dulu, karena kan pasti masih nempel. Makanya Mas Rosa itu justru yang dilatih bukan membahas skenario yang lebih banyak pada saat itu, tapi Mas Baim pilihan ke Arya Saloka sendiri apakah melihat kesuksesan Ikatan Cinta kemarin atau dapat gimana? Karena dia saudara saya. Gampang aja.
memutuskan untuk kerjasama dengan orang lain kan seperti apa sih? Kenapa? Memutuskan untuk kerjasama bersama orang lain. Satu kita harus nyaman nih karena ketika menahkodakan sebuah kapal itu untuk pertama kali apalagi ya kita harus sama orang-orang yang nggak bicara kayak saya tapi kru juga itu orang-orang yang sudah sering kerja sama saya Pak Ibu Alan mungkin mereka sudah hebat di bidangnya masing-masing ya jadi ketika saya minta bukan kayak orang asing oh dia karena dia saudara saya dan saya sudah tahu juga kritisnya dia sebagai seorang dia jadi lebih ke arah kedekatan dulu untuk pertama kali karena untuk orang asing yang kita direct takutnya dia kan semua persepsi beda-beda ya. Seperti kalian aja semua persepsi di sini mungkin semuanya beda-beda kenapa saya menarik ada yang bilang mungkin ya ala dia cuma coba-coba aja ala dia mah gaya-gayaan persepsi itu yang tidak bisa kita pungkiri tapi ketika kita direct itu akan ada rasanya ke pemain atau harus orang itu percaya saya membuat film saya serius orang-orang itu yang punya visi itu yang akhirnya karena kan kita menahkodai mereka kita yang akan banyak untuk meminta bukan menyuruh ya meminta bantuan mereka jadi ketika chemistry itu nggak ada apalagi untuk pertama kali kecuali kita sudah menjadi seperti orang-orang hebat seperti Hanung segala semuanya dengan orang asing aja mereka kan orang hebat ya pasti dia itu tahu siapa dia kalau kita kan orang Pak Baim, gimana rasanya menarik sendiri Pak Baim? Kalau belajar saya kemarin memang sudah mendirect series 5 episode kebetulan tapi itu sebenarnya lebih ke reality ya kemarin saya tuh untuk berbalas sejam sebenarnya saya editing lumayan agak banyak lah hampir 100% ya jadi di situ saya punya keberanian untuk menarik kenapa karena saya melihat semua gunungan apa yang di direct sama director ya jadi di situ saya mulai punya keberanian dibilang dari dunia tapi kan kita sudah lama di dunia ini Dan itu karena memang actionnya dari pengalaman yang membuat karya perfeksionis bisa sebuah kata yang negatif untuk positif ya perfeksionis saya tapi positif saya selalu mau menjadi yang quality yang terbaik ya nah itu susah banget untuk kita tidak menemukan orang-orang yang cocok di sekeliling kita dia harus punya visi yang sama kalau dia cuma sebatas kerja aja kayak Arya ya tidak mungkin dia itu mau capek-capek untuk membedah skenario istilahnya mereka juga dibayar sama kru juga tapi gimana caranya ketika dia sudah naruh pasti dia bilang ini bagusnya begini dan dia mau capek nah ketika orang mau capek makanya saya suka banget sama Pak Ibu tuh ada satu kejadian yang sudah selesai syuting dia tiba-tiba datang ke saya ini lokasi bagus banget jadi kita kesini kalau udah kelar dia tinggal terima bayaran saya bilang waktu itu wirebook tuh 4 jam ke atas dan di situ saya lihat wah ini orang saya menemukan saya di bidang lain nah semenjak itu saya jatuh cinta dengan apa yang namanya Pak Ibu makanya sampai sekarang saya selalu terngiang-ngiang dengan dia karena buat saya kalau orang sudah dikasih terus membuat bagus pasti dia akan mengejar kita ibu di sana ibu 4 jam naik dengan dia bawa kamera itu suatu hal melelahkan dan buat dia itu berbayar tapi dia mau melakukan hebat nah orang-orang itu saya susah cari Mas Bayu berarti kan tayangnya apa syutingnya kan minggu depan ada target tayangnya kapan target itu kemungkinan saya belum tahu tapi yang pasti 2024 kalau itu di bulan semester 2 ya semester 2 ya iya kuartal 2 ya kuartal 2 bulan apa bulan Juni sampai Desember kira-kira Juni sampai Desember Maret April Agustus ya kuartal 2 Boleh terkenal Baim sama Arya dinamika hubungannya seperti apa sih? Dengan kata itu kayak bisa kembali saya dinamika Aktor Baim Wong menjajal kemampuan sebagai sutradara dalam film horor berjudul Lembayung.
Tidak sendiri, suami Paula Verhoeven itu berkolaborasi dengan sutradara Ruben Adrian. Di pengalaman perdananya ini, Baim mengaku tertantang untuk memberikan hasil yang maksimal. Bekerja sama dengan Ruben Adrian untuk menyutradarai film Lembayung tentu menjadi hal baru bagi saya, kata Baim Wong dalam press conference film Lembayung di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2023. Akan sangat menantang pastinya, tetapi seluruh persiapan sudah kami lakukan dengan matang, lanjutnya. Dibintangi oleh para cast yang mumpuni, Baim merasa sangat terbantu. Ayah dua anak itu mengaku antusias berdiskusi dengan tim hingga jajaran cast sejak proses reading. Saya juga senang para cast sejauh ini bekerja sama dengan baik selama proses persiapan hingga reading dan akhirnya kami akan melakukan syuting. Semoga semuanya dilancarkan dan akhirnya film Lembayung bisa dinikmati penonton, jelasnya. Demi memaksimalkan filmnya, Baim pun turun langsung untuk mengecek lokasi yang berada di Yogyakarta. Sebab, Baim akan fokus pada naskah dan lokasi syuting film yang diadaptasi dari thread, utas, kisah nyata viral di Twitter berjudul, Jin Poli Gigi, ini. Ia menilai, di samping chemistry para cast, set lokasi yang tepat juga menjadi kunci suksesnya sebuah karya. Kalau persiapannya untuk syuting, saya harus pergi ke Jogja itu tanggal 9. Saya harus ngelihat set apakah sesuai dengan bayangan saya atau gak, kalau nggak saya ada waktu 5 hari untuk mengubahnya. Saya lebih ke arah skenario, set, semuanya harus fix di kepala saya, harus sesuai sama apa yang saya mau, pungkas Baim. Adapun film Lembayung diproduksi oleh MNC Pictures dan Tiger Wong Entertainment. Proses syuting akan dimulai pada tanggal 15 November tahun 2023 mendatang. Beberapa jajaran cast yang dipastikan terlibat diantaranya Arya Saloka, Taskia Namya, Yasamin Jasem, Tio Pakusadewo, Asri Welas, Paula Verhoeven, Dava Wardana, Erik Astrada, dan NC Bagus. Tantangannya harus membuat film itu bagus pastinya ya, karena pasti orang melihat gimana akhirnya ya, filmnya seperti apa, jadinya seperti apa, bagus atau enggak, ya lumayan agak tertantangnya di situ. Cuman dari semua cast sama kru yang membantu akan yakin sekali sih, makanya saya malah nggak sabar, bukannya tegang, bukannya apa gitu, nggak sabar untuk tanggal 15. Pengambilan casingnya sendiri mereka di calling langsung atau ikut casing juga sih apa ini? Di calling langsung sama saya semuanya pribadi. Nah kayaknya semuanya. Pertimbangannya ngambil Om Tio sendiri seperti apa? Area Saloka seperti apa? Base kebutuhan kan banyak ya, kenapa Taskia sama Yasamin karena horor mereka terakhir sebenarnya Taskia. Saya harus tonton dulu di Abang Makian karena saya belum pernah lihat dia, dan kebetulan di Abang Makian dia jadi pemeran utama ya, akhirnya saya harus tonton dulu. Kebutuhannya kan saya tahu setiap peran itu seperti apa. Nah pas saya nonton malamnya saya langsung WhatsApp mau atau enggak. Nah akhirnya ya dari mana nih? Itu baru satu pertanyaan. Di ruangan dulu lagi bahas konsep cerita selanjutnya. Jadi menyenangkannya sekarang kalau misalkan saya bareng sama Arya di interview ya, karena banyak yang tidak tahu dia itu banyak bantu di skenario, dan itu salah satu yang terpenting di malah jantungnya film adalah skenario ya. Masukan dia tuh tadinya awal saya agak ngeri gitu, ini mau ngomong apa gitu. Tapi ketika saya dengar dan semua masuk akal dan semua itu memperbagus cerita ya, akhirnya kita kebedah lumayan agak banyak 60-70% kita ubah. Akhirnya ya terjadi seperti sekarang. Tapi lama dia ada nih selalu menanyakan skenario karakter udah belum. Jadi buat saya kehadiran dia di sini bukan hanya sebagai cast, makanya saya senang sekarang berdampingan sama dia itu. Ketika film ini jadi, insya Allah mudah-mudahan bagus. Dia itu lumayan ya banyak sekali efeknya atau nggak dampaknya di film. Sebesar apa sih maksudnya kayak masukan dan kontribusi yang sutradara sendiri? Oke, jadi gini, sebenarnya kan ternyata kalau penulis itu kita harus sinetron dulu ya. Kadang-kadang kita ngomong pemain gitu ya, terkadang maaf ya tidak didengerin. Ternyata gini loh, ternyata penulis itu mendengarkan mereka.
Karena kalau penulis mendengarkan sebuah pemain, dia tidak bisa fokus mau kemana. Nah kebetulan sekarang di sini saya direkturnya, saya pun sangat mendengarkan pemain. Karena dulunya saya pemain, masih maksudnya dulunya saya itu benar-benar menjadi pemain yang lumayan agak vokal lah. Nah sekarang saya mau menjadi director yang mendengarkan. Nah akhirnya penulisnya mendengarkan director. Kalau pemain itu ngarahinnya semuanya saya. Terus Mas Arya, part-part apa sih yang ngobrol Mas Baim yang diubah-ubah mungkin seperti apa? Wah, kayak banyak. Mungkin bagian apa yang bisa di-spill sama teman-teman? Bagian apa ya? Cerita itu mah jangan Ternyata sih. Jadi memang kan saya yang tadi kan juga sempat disinggung sama Mas Cinta. Saya ngobrol ini dari 2022 bahkan sebelum Mbak Imada di proyek Payung. Terus waktu itu cuma tahu konsep penceritaannya seperti apa. Nah ternyata ya begitulah seiring perjalanan waktu ternyata ada Tiger Wong bergabung dan akhirnya ngobrol sama Pak Ibnu, ngobrol itu pun juga masih belum baca cerita full jadi skenario ya, belum. Waktu itu baru pertama kali itu ngasih waktu pas saya lagi di Semarang, jadi saya baca kebetulan besok aja pulang, pas baca pas telepon besok kok pulang, kita langsung meeting kantor ya. ngomongin apa katanya? Banyak katanya. banyak. Akhirnya ngobrol lah di situ, ada Mbak Baim, ada Mas Sute. Jadi kami bertiga ngobrol tentang masalah skenario-nya. Naskah bedah. Kalau begini sepertinya akan seperti ini nih. Mendingan kalau seperti ini bagaimana? Gitu loh. Ya kalau dari saya kan memang mencoba untuk menjadi seorang yang kritis supaya kreatif saya itu tetap berjalan. Saya orang yang senang berdiskusi, dan kalaupun dalam berdiskusi ternyata idenya tidak bisa diterima, tidak jadi masalah, karena kan memang ada jenderal yang harus memutuskan, gitu loh. Saya sebagai kasarnya punggawanya lah, gitu loh, hanya bisa memberikan input. Ya kalau baik bisa dipakai, alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa, pasti akan ada keputusan yang terbaik di sana. Seberapa levelnya sih sampai kayak naskah ketemuan gitu, biasa based on apa gitu kan, kayak gimana itu kan baca gitu kan ya pemain sudah peka ya. Ya pemicunya itu jadi gimana ya, kadang gini, ketika kita mengucapkan sebuah cerita dan diaplikasikan di dalam sebuah naskah skenario, itu bisa agak berbeda gitu loh. Kan muncul pengadegan dan muncul dialog gitu loh. Itu memang pasti bisa berubahnya mungkin bisa signifikan gitu loh. Makanya kayak kok gatel ya, kayaknya kalau begini lebih oke nih gitu loh, lebih keren gitu. Yang seperti itu, karena kan kita pasti, kayak saya pertama kali diceritakan Mas Ruben sama Mas Emilka gitu, saya sudah punya imajinasi sendiri gitu loh. Oh akan seperti ini, sama ketika kita mau baca buku kan, baca novel mungkin dulu saya baca Harry Potter gitu, pasti punya imajinasinya. Ketika pas divisualkan ada yang berubah, ya itu kan balik lagi kebutuhan produksi seperti apa, kebutuhan dramanya seperti apa gitu loh. Jadi ketika memang ternyata saya ada di pekerjaan ini, saya jadi lebih paham. Oh dulu mungkin membaca novel terus melihat visualnya divisualkan di dalam bioskop, ada yang berubah, mungkin ada rasa kesel, kok begini sih. Tapi ketika saya memang ada di pekerjaan ini, akhirnya tahu, oh memang
memang ternyata ada kebutuhan yang memang tidak bisa dipersoalkan dari jadi diambil kesimpulannya harus seperti itu. Mas Arya bicara soal karakter sendiri kan sebagai dokter nih, akan seperti apa sih karakter dokter di Rimba ini? Karakternya seperti apa? Ya sebagai dokter pada biasanya. Ya, gambarannya seperti apa gitu? Gimana gambaran? Lantas apakah jadi dokter yang nggak tahu gimana? Killer apa-apa gitu. Saya dokter yang akan sangat banyak membantu Arum dan Pika ya pastinya. Kalau idealis, nggak terlalu idealis. Baik sekali. Terbaik. Ikut riset ngobrol sama dokter kan sekarang suka banyak yang menyorot Nah, bahwa kebetulan sahabat-sahabat saya SMA itu lumayan banyak yang menjadi dokter gigi. Lumayan banyak yang menjadi dokter gigi, bahkan memang sahabat dekat yang menjadi dokter gigi. Kalau saya kan orangnya memang datang dari kecil pengen tahu aja, pengen banyak tanya. Jadi kalau misalkan ke dokter gigi dari dulu, ya pengen banyak tahu aja. Mau kadang cuma nganterin ya saya ngeliat itu dia apa ini. Oh, atau apa namanya saya periksa dulu saya punya asma ya. Dari kecil tuh saya dulu mungkin dalam sebulan itu ada seminggu sekali sepertinya saya tuh harus berobat. Itu juga sambil oksigen juga pengen banyak tahu, banyak nanya ini apa dok, ini apa. tapi susah nggak sih keluar apa namanya jadi dokter sendiri karena kan kemarin lekat banget ya apa namanya sosok Aldebaran, kemudian sukses dengan gadis kretek ya sebagai cowok selengean gitu dan sekarang menjadi dokter gitu. Langsung tuh karakter dokter yang seperti apa sih yang dibangun seorang Arya Saloka di film ini? Nah, itu serunya jadi seorang aktor. Saya bisa jadi dokter sekarang ya. Gimana mungkin bangun identitas dari mungkin sekarang bayang-bayang dari si cowok selengean dari sebelumnya kayak sekarang. Dokter ya sebenarnya gampang-gampang susah sih. Karena tadi kan saya bilang juga kan saya nyicil ya, jadi ketika nyicil itu tabungannya banyak, nggak dadakan gitu, jadi nggak kaget. Makanya kalau mau lebih spesifik ya saya belum bisa bocorkan nanti, kan rahasia itu. Kalau jadi dokter yang selengean apa dokter jadi yang dingin gitu? Lihat aja nanti. Itu dia. Mungkin saya Oh bukan, masih ke bawah Aldebaran itu pada saat saya selesai mau persiapan gadis kretek. Seperti itu, bukan syuting gadis kretek ke bawah Aldebaran, tidak. Justru karena ya syuting sinetron itu kan saya setiap hari saya membawa tokohnya, dan sebelum waktu pas saya mengundurkan diri yang pertama saya mau persiapan gadis kretek itu kan hampir ya bisa dibilang udah 1 tahun lebih ya, udah 1 tahun lebih. Jadi memang tokoh itu udah pasti memang masih menempel. Makanya ketika persiapan ada bantuan dari Mas Rosa, Mas Lukman Rosadi, dari Mbak Dian, dari teman-teman yang lain ya, Aryo, dari Mas Iva, dari Mbak Dini, itu memang sangat membantu di sana, benar-benar sangat membantu. Kalau memang waktu pas kita salah mengusut itu memang Mas Rosa yang saya banyak sekali bertanya dan bahkan minta kayak latihan lebih untuk memang setidaknya menetralkan dulu, karena kan pasti masih nempel. Makanya Mas Rosa itu justru yang dilatih bukan membahas skenario yang lebih banyak pada saat itu, tapi Mas Baim pilihan ke Arya Saloka sendiri apakah melihat kesuksesan Ikatan Cinta kemarin atau terus gimana? Karena dia saudara saya. Gampang aja. Memutuskan untuk kerjasama dengan orang lain. Kenapa? Memutuskan untuk kerjasama bersama orang lain. Satu, kita harus nyaman nih, karena ketika
kodakan sebuah kapal itu untuk pertama kali, apalagi ya itu harus sama orang-orang yang nggak bicara kayak saya, tapi kru juga itu orang-orang yang sudah sering kerja sama saya, Pak Ibu, Alan, tentunya mereka sudah hebat di bidangnya masing-masing ya. Dan ketika saya minta bukan kayak orang asing, oh dia karena dia saudara saya dan saya sudah tahu juga kritisnya dia sebagai seorang pegiat ya. Jadi lebih ke arah kedekatan dulu untuk pertama kali, karena untuk orang asing yang kita direct takutnya dia kan semua persepsi beda-beda ya. Seperti kalian aja semua persepsi di sini mungkin semuanya beda-beda. Kenapa saya menarik? Ada yang bilang mungkin ya alah dia cuma coba-coba aja, alah dia mah gaya-gayaan. Persepsi itu yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi ketika kita direct itu akan ada rasanya ke pemain atau ke harus orang itu percaya saya. Saya mau buat film, saya serius. Orang-orang itu yang punya visi itu yang akhirnya, karena kan kita menakodai mereka, kita yang akan banyak untuk meminta, bukan menyuruh ya, meminta bantuan mereka. Jadi ketika chemistry itu nggak ada, apalagi untuk pertama kali, kecuali kita sudah menjadi seperti orang-orang hebat seperti Hanung segala semuanya. Dengan orang asing aja mereka kan orang hebat ya, pasti dia itu tahu siapa dia. Kalau kita kan orang Pak Baim, gimana rasanya menarik sendiri Pak Baim? Kalau belajar saya kemarin memang sudah mendirect series 5 episode kebetulan. Tapi itu sebenarnya lebih ke reality ya. Kemarin saya tuh untuk berbalas sejam sebenarnya saya editing lumayan agak banyak lah, hampir 100% ya. Jadi di situ saya punya keberanian untuk menarik. Kenapa? Karena saya melihat semua gunungan-gunungan apa yang di direct sama director ya. Jadi di situ saya mulai punya keberanian. Dibilang dari dunia, tapi kan kita sudah lama di dunia ini. Dan itu karena memang actionsnya dari Muhammad yang membuat dia perfeksionis bisa sebuah kata yang negatif atau positif ya. Perfeksionis saya tapi positif. Saya selalu mau menjadi yang kualitasnya terbaik ya. Nah itu susah banget untuk kita tidak menemukan orang-orang yang cocok di sekeliling kita. Dia harus punya visi yang sama. Kalau dia cuma sebatas kerja aja kayak Arya ya, tidak mungkin dia itu mau capek-capek untuk membedah skenario. Istilahnya mereka juga dibayar sama kru juga. Tapi gimana caranya ketika dia sudah naruh pasti dia bilang ini bagusnya begini dia. Dan dia mau capek. Nah ketika orang mau capek, makanya saya suka banget sama Pak Ibung tuh. Ada satu kejadian yang sudah selesai syuting, dia tiba-tiba datang ke saya, ini lokasi bagus banget. Jadi kita kesini, kalau udah kelar, dia tinggal terima bayaran. Saya bilang, waktu itu wirebook itu 4 jam ke atas. Dan di situ saya lihat, wah ini orang, saya menemukan saya di bidang lain. Nah semenjak itu saya jatuh cinta dengan apa yang namanya Pak Ibu. Makanya sampai sekarang saya selalu terngiang-ngiang dengan dia. Karena buat saya kalau orang sudah dikasih terus membuat bagus, pasti dia akan mengejar kita. Di sana 4 jam naik dengan dia bawa kamera itu suatu hal melelahkan. Dan buat dia itu berbayar, tapi dia mau melakukan hebat. Nah orang-orang itu saya susah cari. Mas Bayu berarti kan tayangnya apa syutingnya kan minggu depan. Ada target tayangnya kapan? Target itu kemungkinan saya belum tahu, tapi yang pasti 2024 kalau itu di bulan ke semester 2 ya, semester 2 ya, kuartal 2 ya, kuartal 2 bulan apa bulan? Juni sampai Desember. Kira-kira Juni sampai Desember, Maret, April, Juli, Agustus, ya, kuartal 2. Mulai terlihat Baim sama Arya dinamika hubungannya seperti apa sih gitu? Kan kata itu kayak bisa kembali. Dinamika. Aktor Baim Wong menjajal kemampuan sebagai sutradara dalam film horor berjudul Lembayung. Tidak sendiri, suami Paula Verhoeven itu berkolaborasi dengan sutradara Ruben Adrian. Di pengalaman perdananya ini, Baim mengaku tertantang untuk memberikan hasil yang maksimal. Bekerja sama dengan Ruben Adrian untuk menyutradarai film Lembayung tentu menjadi hal baru bagi saya, kata Baim Wong dalam press conference film Lembayung di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,
Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2023. Akan sangat menantang pastinya, tetapi seluruh persiapan sudah kami lakukan dengan matang, lanjutnya. Dibintangi oleh para cast yang mumpuni, Baim merasa sangat terbantu. Ayah dua anak itu mengaku antusias berdiskusi dengan tim hingga jajaran cast sejak proses reading. Saya juga senang para cast sejauh ini bekerja sama dengan baik selama proses persiapan hingga reading dan akhirnya kami akan melakukan syuting. Semoga semuanya dilancarkan dan akhirnya film Lembayung bisa dinikmati penonton, jelasnya. Demi memaksimalkan filmnya, Baim pun turun langsung untuk mengecek lokasi yang berada di Yogyakarta. Sebab, Baim akan fokus pada naskah dan lokasi syuting film yang diadaptasi dari thread, Utas, kisah nyata viral di Twitter berjudul, Jin Poli Gigi, ini. Ia menilai, di samping chemistry para cast, set lokasi yang tepat juga menjadi kunci suksesnya sebuah karya. Kalau persiapannya untuk syuting, saya harus pergi ke Jogja itu tanggal 9. Saya harus ngelihat set apakah sesuai dengan bayangan saya atau gak, kalau nggak saya ada waktu 5 hari untuk mengubahnya. Saya lebih ke arah skenario, set, semuanya harus fix di kepala saya, harus sesuai sama apa yang saya mau, pungkas Baim. Adapun film Lembayung diproduksi oleh MNC Pictures dan Tiger Wong Entertainment. Proses syuting akan dimulai pada tanggal 15 November tahun 2023 mendatang. Beberapa jajaran cast yang dipastikan terlibat diantaranya Arya Saloka, Taskia Namya, Yasamin Jasem, Tio Pakusadewo, Asri Welas, Paula Verhoeven, Dava Wardana, Erik Astrada, dan NC Bagus. Tantangannya harus membuat film yang bagus pastinya ya, karena pasti orang mau melihat gimana akhirnya ya, filmnya seperti apa, jadinya seperti apa, bagus atau enggak, ya lumayan agak tertantangnya di situ. Cuman dari semua cast sama kru yang membantu, akan yakin sekali sih, makanya saya malah nggak sabar, bukannya tegang, bukannya apa gitu, nggak sabar untuk tanggal 15 syuting. Pengambilan casingnya sendiri mereka di calling langsung atau ikut casing juga sih kabain? Di calling langsung sama saya semuanya pribadi. Kayaknya semuanya. Pertimbangannya ngambil Om Tio sendiri seperti apa? Arya Saloka seperti apa? Base kebutuhan kan banyak ya, kenapa Taskia sama Yasamin, karena horor mereka terakhir sebenarnya Taskia. Saya harus tonton dulu di Abang Matian karena saya belum pernah lihat dia, dan kebetulan di Abang Matian dia jadi pemeran utama ya, akhirnya saya harus tonton dulu. Kebutuhannya kan saya tahu setiap peran itu seperti apa. Nah pas saya nonton, malamnya saya langsung WhatsApp mau atau enggak. Nah, akhirnya ya di mana nih? Itu pada satu pertanyaan. Di ruangan dulu lagi bahas konsep cerita selanjutnya. Jadi menyenangkannya sekarang kalau misalkan saya bareng sama Arya di interview ya, karena banyak yang tidak tahu dia itu banyak bantu di skenario, dan itu salah satu yang terpenting di malah jantungnya film adalah skenario ya. Masukan dia tuh tadinya awal saya agak ngeri gitu, ini mau ngomong apa gitu. Tapi ketika saya dengar dan semua masuk akal dan semua itu memperbagus cerita ya, akhirnya kita ngebedah lumayan agak banyak, 60-70% kita ubah. Akhirnya ya terjadi seperti sekarang. Tapi lama dia ada, dia selalu menanyakan skenario draft baru dan belum. Jadi buat saya kehadiran dia di sini bukan hanya sebagai cast, makanya saya senang sekarang berdampingan sama dia itu. Ketika film ini jadi, insya Allah mudah-mudahan bagus. Dia itu lumayan ya, banyak sekali efeknya atau nggak dampaknya di film. Sebesar apa sih maksudnya kayak masukan dan kontribusi sutradara? Oke, jadi gini, sebenarnya kan ternyata kalau penulis itu kita harus sinetron dulu ya. Kadang-kadang kita ngomong pemain gitu ya, terkadang maaf ya tidak didengerin. Ternyata gini loh, ternyata penulis itu mendengarkan mereka. Karena kalau penulis mendengarkan semua pemain, dia tidak bisa fokus mau kemana.
Nah kebetulan sekarang di sini saya direkturnya, saya tuh sangat mendengarkan pemain karena saya dulunya saya pemain, masih maksudnya dulunya saya itu benar-benar menjadi pemain yang lumayan agak vokal lah. Nah sekarang saya mau menjadi director yang mendengarkan. Nah akhirnya penulisnya mendengarkan director. Kalau pemain itu ngarahinnya semuanya saya. Gitu. Terus Mas Arya part apa sih yang ngobrol Mas Baim yang berubah-ubah mungkin seperti apa? Wah, kayak banyak. Mungkin bagian apa yang bisa di-spill sama teman-teman? Bagian apa ya? Cerita itu mah jangan Ternyata sih. Jadi memang kan saya yang tadi kan juga sempat disinggung sama Mas Cinta. Saya ngobrol ini dari 2022 bahkan sebelum Mbak Im ada di proyek Mayung. Terus waktu itu cuma tahu konsep penceritaannya seperti apa. Nah ternyata ya begitulah seiring perjalanan waktu ternyata ada Tiger Wong bergabung dan akhirnya ngobrol sama Mbak Ina, ngobrol itu pun juga masih belum baca cerita full jadi skenario ya, belum. Waktu itu baru pertama kali itu ngasih waktu pas saya lagi di Semarang, jadi saya baca kebetulan besok aja pulang, pas baca pas saya mau besok kok pulang, kita langsung meeting kantor ya. Ngomongin apa katanya? Banyak katanya. banyak. Akhirnya ngobrol lah di situ, ada Mbak Im, ada Mas Sultan. Jadi kami bertiga ngobrol tentang masalah skenario-nya, naskah bedah. Kalau begini sepertinya akan seperti ini nih. Mendingan kalau seperti ini bagaimana? Gitu loh. Ya kalau dari saya kan memang mencoba untuk menjadi seseorang yang kritis supaya kreatif saya itu tetap berjalan. Saya orang yang senang berdiskusi, dan kalaupun dalam berdiskusi ternyata idenya tidak bisa diterima, tidak jadi masalah, karena kan memang ada jenderal yang harus memutuskan, gitu loh. Saya sebagai kasarnya punggawanya lah, gitu loh, hanya bisa memberikan input. Ya kalau baik bisa dipakai, alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa, pasti akan ada keputusan yang terbaik. Seberapa batolnya sih sampai kayak kamu ketemuan biasa based on apa gitu kan, kayak gimana sih baca gitu kan ya kemarin sudah peka ya Ya pemicunya itu jadi gimana ya, kadang gini, ketika kita mengucapkan sebuah cerita dan diaplikasikan di dalam sebuah naskah skenario, itu bisa agak berbeda, gitu loh. Kan muncul pengadegan dan muncul dialog gitu loh. Itu memang pasti bisa berubahnya mungkin bisa signifikan, gitu loh. Makanya kayak kok gatel ya, kayaknya kalau begini lebih oke nih, gitu loh, lebih keren gitu. Yang seperti itu, karena kan kita pasti, kayak saya pertama kali diceritakan Mas Ruben sama Mas Emilka waktu itu, saya sudah punya imajinasi sendiri, gitu loh. Oh akan seperti ini, sama ketika kita mau baca buku kan, baca novel mungkin. Dulu saya baca Harry Potter gitu, pasti punya imajinasinya. Ketika pas divisualkan ada yang berubah, ya itu kan balik lagi kebutuhan produksi seperti apa, kebutuhan drama seperti apa, gitu loh. Jadi ketika memang ternyata saya ada di pekerjaan ini, saya jadi lebih paham. Oh dulu mungkin membaca novel terus melihat visualnya divisualkan di dalam bioskop, ada yang berubah, mungkin ada rasa kesel, kok begini sih. Tapi ketika saya memang ada di pekerjaan ini, akhirnya tahu, oh
memang ternyata ada kebutuhan yang memang tidak bisa untuk divisualkan dari jadi diambil kesimpulannya harus seperti ini. Mas Arya bicara soal karakter sendiri kan sebagai dokter nih, akan seperti apa sih karakter dokter di Lembang ini? Karakternya seperti apa? Ya sebagai dokter pada biasanya. Maksudnya gambarannya seperti apa gitu? Gimana gambarannya? Maksudnya apakah jadi dokter yang nggak tahu gimana? Killer apa-apa gitu. Oh, saya dokter yang akan sangat banyak membantu Arum dan Pika ya pastinya. Kalau idealis, nggak terlalu idealis. Baik sekali. Terbaik. Ikut riset ngobrol sama dokter kan sekarang suka banyak yang nyorot Nah, bahwa kebetulan sahabat-sahabat saya SMA itu lumayan banyak yang menjadi dokter gigi. Lumayan banyak yang menjadi dokter gigi, bahkan memang sahabat dekat yang menjadi dokter gigi. Kalau saya kan orangnya memang gagal dari kecil, pengen tahu aja, pengen banyak tanya. Jadi kalau misalkan ke dokter gigi dari dulu, ya pengen banyak tahu aja. Mau kadang cuma nganterin ya saya ngeliat itu dia apa ini. Oh, atau apa namanya saya periksa dulu secara asma ya. Dari kecil tuh saya dulu mungkin dalam sebulan itu ada seminggu sekali sepertinya saya tuh harus berobat. Itu juga sambil oksigen juga pengen banyak tahu, banyak nanya ini apa dok, ini apa. tapi susah nggak sih keluar apa namanya jadi dokter sendiri karena kan kemarin lekat banget ya apa namanya sosok Aldebaran, kemudian sukses dengan gadis kretek ya sebagai cowok selengean gitu dan sekarang menjadi dokter gitu. Langsung tuh karakter dokter yang seperti apa sih yang dibangun seorang Arya Saloka di film ini? Nah, itu serunya jadi seorang aktor. Saya bisa jadi dokter sekarang ya. Gimana mungkin bangun identitas dari mungkin sekarang bayang-bayang dari si cowok selengean dari yang sebelumnya kayak yang sekarang. Dokter ya sebenarnya gampang-gampang susah sih. Karena tadi kan saya bilang juga kan saya nyicil ya, jadi ketika nyicil itu tabungannya banyak, nggak dadakan gitu, jadi nggak kaget. Makanya kalau mau lebih spesifik ya saya belum bisa bocorkan nanti, kan rahasia itu. Kalau jadi dokter yang selengean apa dokter jadi yang dingin gitu ya? Lihat aja nanti. Mungkin saya Oh bukan, masih ke bawah Aldebaran itu pada saat saya selesai mau persiapan gadis kretek. Seperti itu, bukan syuting gadis kretek ke bawah Aldebaran, tidak. Justru karena ya syuting sinetron itu kan saya setiap hari saya membawa tokohnya, dan sebelum waktu pas saya mengundurkan diri yang pertama saya mau persiapan gadis kretek itu kan hampir ya bisa dibilang udah 1 tahun lebih ya, udah 1 tahun lebih. Jadi memang tokoh itu udah pasti memang masih menempel. Makanya ketika persiapan ada bantuan dari Mas Rosa, Mas Irman Rosadi, dari Mbak Dian, dari teman-teman yang lain ya, Aryo, dari Mas Iva, dari Mbak Dini, itu memang sangat membantu di sana, benar-benar sangat membantu. Kalau memang waktu pas kita selama workshop itu memang Mas Rosa yang saya banyak sekali bertanya dan bahkan minta kayak latihan lebih untuk memang tidaknya menetralkan dulu, karena kan pasti masih nempel. Makanya Mas Rosa itu justru yang dilatih bukan membahas skenario yang lebih banyak pada saat itu, tapi Mas Baim pilihan ke Arya Saloka sendiri apakah melihat kesuksesan Ikatan Cinta kemarin atau harus gimana? Karena dia saudara saya. Gampang aja. Memutuskan untuk kerjasama dengan orang lain seperti apa? Kenapa? Memutuskan untuk kerjasama bersama Nah, satu kita harus nyaman nih, karena ketika
menakodakan sebuah kapal itu untuk pertama kali, apalagi ya kita harus sama orang-orang yang nggak bicara kayak saya tapi kru juga, itu orang-orang yang sudah sering kerja sama saya, Pak Ibu, Alan, tentunya mereka sudah hebat di bidangnya masing-masing ya. Jadi ketika saya minta bukan kayak orang asing, oh dia karena dia saudara saya dan saya sudah tahu juga kritisnya dia sebagai seorang pegiat dia. Jadi lebih ke arah kedekatan dulu untuk pertama kali, karena untuk orang asing yang kita direct takutnya dia kan semua persepsi beda-beda ya. Seperti kalian aja semua persepsi di sini mungkin semuanya beda-beda. Kenapa saya menarik? Ada yang bilang mungkin ya ala dia cuma coba-coba aja, ala dia gaya-gayaan. Persepsi itu yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi ketika kita direct itu akan ada rasanya ke pemain atau ke harus orang itu percaya saya. Saya mau buat film, saya serius. Orang-orang itu yang punya visi itu yang akhirnya, karena kan kita menakodai mereka, kita yang akan banyak untuk meminta, bukan menyuruh ya, meminta bantuan mereka. Jadi ketika chemistry itu nggak ada, apalagi untuk pertama kali, kecuali kita sudah menjadi seperti orang-orang hebat, Hanum segala semuanya. Dengan orang asing aja mereka kan orang hebat ya, pasti dia itu tahu siapa dia. Kalau kita kan orang Pak Baim, gimana rasanya menarik istri sendiri Pak Baim? Kalau belajar saya kemarin memang sudah mendirect series 5 episode kebetulan. Tapi itu sebenarnya lebih ke reality ya. Kemarin saya tuh untuk berbalas sejam sebenarnya saya editing lumayan agak banyak lah, hampir 100% ya. Jadi di situ saya punya keberanian untuk menarik. Kenapa? Karena saya melihat semua gunungan-gunungan apa yang didirect sama director ya. Jadi di situ saya mulai punya keberanian. Dibilang dari dunia, tapi kan kita sudah lama di dunia ini. Dan itu karena memang actionsnya dari Muhammad yang membuat dia perfeksionis bisa sebuah kata yang negatif atau positif ya. Perfeksionis saya tapi positif. Saya selalu mau menjadi yang kualitasnya terbaik ya. Nah itu susah banget untuk kita tidak menemukan orang-orang yang cocok di sekeliling kita. Dia harus punya visi yang sama. Kalau dia cuma sebatas kerja aja kayak Arya ya, tidak mungkin dia itu mau capek-capek untuk membedah skenario. Istilahnya mereka juga dibayar sama kru juga. Tapi gimana caranya ketika dia sudah naruh pasti dia bilang ini bagusnya begini dan dia mau capek. Nah ketika orang mau capek, makanya saya suka banget sama Pak Ibu tuh. Ada satu kejadian yang sudah selesai syuting, dia tiba-tiba datang ke saya, ini lokasi bagus banget. Jadi kita kesini, kalau udah kelar, dia tinggal terima bayaran. Saya bilang, waktu itu wirebook tuh 4 jam ke atas. Dan di situ saya lihat, wah ini orang, saya menemukan saya di bidang lain. Nah semenjak itu saya jatuh cinta dengan apa yang namanya Pak Ibu. Makanya sampai sekarang saya selalu terngiang-ngiang dengan dia. Karena buat saya kalau orang sudah dikasih terus membuat bagus, pasti dia akan mengejar kita. Di sana 4 jam naik dengan dia bawa kamera itu suatu hal melelahkan. Dan buat dia itu berbayar, tapi dia mau melakukan hebat. Nah orang-orang itu saya susah cari. Mas Bayu berarti kan tayangnya apa syutingnya kan minggu depan. Ada target tayangnya kapan? Target itu kemungkinan saya belum tahu, tapi yang pasti 2024 kalau itu di bulan semester 2 ya, semester 2 ya, semester 2 ya, kuartal 2 ya, kuartal 2 bulan apa bulan? Juni sampai Desember. Kira-kira Juni sampai Desember, Maret, April, Agustus, ya, kuartal 2. Boleh terlihat Baim sama Arya dinamikanya hubungannya seperti apa sih gitu? Kan kata itu kayak bisa kembali. Bonus saya dinamika. Aktor Baim Wong menjajal kemampuan sebagai sutradara dalam film horor berjudul Lembayung. Tidak sendiri, suami Paula Verhoeven itu berkolaborasi dengan sutradara Ruben Adrian. Di pengalaman perdananya ini, Baim mengaku tertantang untuk memberikan hasil yang maksimal. Bekerja sama dengan Ruben Adrian untuk menyutradarai film Lembayung tentu menjadi hal baru bagi saya, kata Baim Wong dalam press conference film Lembayung di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,
Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2023. Akan sangat menantang pastinya, tetapi seluruh persiapan sudah kami lakukan dengan matang, lanjutnya. Dibintangi oleh para cast yang mumpuni, Baim merasa sangat terbantu. Ayah dua anak itu mengaku antusias berdiskusi dengan tim hingga jajaran cast sejak proses reading. Saya juga senang para cast sejauh ini bekerja sama dengan baik selama proses persiapan hingga reading dan akhirnya kami akan melakukan syuting. Semoga semuanya dilancarkan dan akhirnya film Lembayung bisa dinikmati penonton, jelasnya. Demi memaksimalkan filmnya, Baim pun turun langsung untuk mengecek lokasi yang berada di Yogyakarta. Sebab, Baim akan fokus pada naskah dan lokasi syuting film yang diadaptasi dari thread, utas, kisah nyata viral di Twitter berjudul, Jin Poli Gigi, ini. Ia menilai, di samping chemistry para cast, set lokasi yang tepat juga menjadi kunci suksesnya sebuah karya. Kalau persiapannya untuk syuting, saya harus pergi ke Jogja itu tanggal 9. Saya harus ngelihat set apakah sesuai dengan bayangan saya atau gak, kalau nggak saya ada waktu 5 hari untuk mengubahnya. Saya lebih ke arah skenario, set, semuanya harus fix di kepala saya, harus sesuai sama apa yang saya mau, pungkas Baim. Adapun film Lembayung diproduksi oleh MNC Pictures dan Tiger Wong Entertainment. Proses syuting akan dimulai pada tanggal 15 November tahun 2023 mendatang. Beberapa jajaran cast yang dipastikan terlibat diantaranya Arya Saloka, Taskia Namya, Yasamin Jasem, Tio Pakusadewo, Asri Welas, Paula Verhoeven, Dava Wardana, Erik Astrada, dan NC Bagus. Tantangannya harus membuat film ini bagus pastinya ya, karena pasti orang mau melihat gimana akhirnya ya, filmnya seperti apa, jadinya seperti apa, bagus atau enggak, ya lumayan agak tertantangnya di situ. Cuman dari semua cast sama kru yang membantu akan yakin sekali sih, makanya saya malah nggak sabar, bukannya tegang, bukannya apa gitu, nggak sabar untuk tanggal 15. Pengambilan casingnya sendiri mereka di calling langsung atau ikut casing juga sih apa ini? Di calling langsung sama saya semuanya pribadi. Kayaknya semuanya. Pertimbangannya ngambil Om Tio sendiri seperti apa? Arya Saloka seperti apa? Base kebutuhan kan banyak ya, kenapa Taskia sama Yasamin karena horor mereka terakhir sebenarnya Taskia. Saya harus tonton dulu di Ambang Kematian karena saya belum pernah lihat dia, dan kebetulan di Ambang Kematian dia jadi pemeran utama ya, akhirnya saya harus tonton dulu. Kebutuhannya kan saya tahu setiap peran itu seperti apa. Nah pas saya nonton, malamnya saya langsung WhatsApp mau atau enggak. Nah akhirnya ya di mana nih? Itu baru satu pertanyaan. Di ruangan dulu lagi bahas konsep cerita selesai kan? Jadi menyenangkannya sekarang kalau misalkan saya bareng sama Arya di interview ya, karena banyak yang tidak tahu dia itu banyak bantu di skenario, dan itu salah satu yang terpenting di malah jantungnya film adalah skenario ya. Masukan dia tuh tadinya awal saya agak ngeri gitu, ini mau ngomong apa gitu. Tapi ketika saya dengar dan semua masuk akal dan semua itu memperbagus cerita ya, akhirnya kita kebedah lumayan agak banyak 60-70% kita ubah. Akhirnya ya terjadi seperti sekarang. Tapi lama dia ada, dia selalu menanyakan skenario gerak baru dan belum. Jadi buat saya kehadiran dia di sini bukan hanya sebagai cast, makanya saya senang sekarang berdampingan sama dia itu. Ketika film ini jadi, insya Allah mudah-mudahan bagus. Dia itu lumayan ya, banyak sekali efeknya atau nggak dampaknya di film. Sebesar apa sih sudah kayak masukan dan kontribusi sutradara sendiri? Oke, jadi gini, sebenarnya kan ternyata kalau penulis itu kita sinetron dulu ya. Kadang-kadang kita ngomong pemain gitu ya, terkadang maaf ya tidak didengerin. Ternyata gitu, ternyata penulis itu mendengarkan mereka. Karena kalau penulis mendengarkan sebuah pemain, dia tidak bisa fokus mau kemana.
Nah kebetulan sekarang di sini saya direkturnya, saya tuh sangat mendengarkan pemain. Karena saya dulunya saya pemain, masih pemain. Maksudnya dulunya saya itu benar-benar menjadi pemain yang lumayan agak vokal lah. Nah sekarang saya mau menjadi director yang mendengarkan. Nah akhirnya penulisnya mendengarkan yang director. Kalau pemain itu ngarahinnya semuanya ke saya. Terus Mas Arya, part-part apa sih yang ngobrol Mas Baim yang diubah-ubah mungkin seperti apa? Wah, saya banyak. Mungkin bagian apa yang bisa di-spill sama teman-teman? Bagian apa ya? Cerita itu mah jangan Cerita sih. Jadi memang kan saya yang tadi kan juga sempat disinggung sama Mas Intan. Saya ngobrol ini dari 2022 bahkan sebelum Mbak Imada di proyek Mayung. Terus waktu itu cuma tahu konsep penceritaannya seperti apa. Nah ternyata ya begitulah, seiring perjalanan waktu ternyata ada Tiger Wong bergabung dan akhirnya ngobrol sama Mbak Imas, ngobrol itu pun juga masih belum baca cerita full jadi skenario ya, belum. Waktu itu baru pertama kali itu ngasih waktu pas saya lagi di Semarang, jadi saya baca kebetulan besokannya pulang, pas baca pas dia mau besok kok pulang, kita langsung meeting kantor ya. Ngomongin apa katanya? Banyak katanya. banyak. Akhirnya ngobrol lah di situ, ada Mbak Baim, ada Mas Ruben. Jadi kami bertiga ngobrol tentang masalah skenario-nya, naskah bedah. Kalau begini sepertinya akan seperti ini nih. Mendingan kalau seperti ini bagaimana? Gitu loh. Ya kalau dari saya kan memang mencoba untuk menjadi seorang yang kritis supaya kreatif saya itu tetap berjalan. Saya orang yang senang berdiskusi, dan kalaupun dalam berdiskusi ternyata idenya tidak bisa diterima, tidak jadi masalah, karena kan memang ada jenderal yang harus memutuskan, gitu loh. Saya sebagai kasarnya punggawa-punggawanya lah, gitu loh, hanya bisa memberikan input. Ya kalau baik bisa dipakai, alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa, pasti akan ada keputusan yang terbaik di sana. Seberapa levelnya sih sampai kayak kamu ketemuan gitu, biasa based on apa gitu kan, kayak gimana itu kan baca gitu kan ya pemain sudah peka ya Ya pemicunya itu jadi gimana ya, kadang gini, ketika kita mengucapkan sebuah cerita dan diaplikasikan di dalam sebuah naskah skenario, itu bisa agak berbeda, gitu loh. Kan muncul pengadegan dan muncul dialog gitu loh. Itu memang pasti bisa berubahnya mungkin bisa signifikan, gitu loh. Makanya kayak kok gatel ya, kayaknya kalau begini lebih oke nih, gitu loh, lebih keren gitu. Yang seperti itu, karena kan kita pasti, saya pertama kali diceritakan Mas Ruben sama Mas Emilka itu, saya sudah punya imajinasi sendiri, gitu loh. Oh kan seperti ini, sama ketika kita mau baca buku kan, baca novel mungkin, dulu saya baca Harry Potter gitu, pasti punya imajinasinya. Ketika pas divisualkan ada yang berubah, ya itu kan balik lagi kebutuhan produksi seperti apa, kebutuhan dramanya seperti apa, gitu loh. Jadi ketika memang ternyata saya ada di pekerjaan ini, saya jadi lebih paham. Oh dulu mungkin membaca novel terus melihat visualnya divisualkan di dalam bioskop, ada yang berubah, mungkin ada rasa kesel, kok begini sih. Tapi ketika saya memang ada di pekerjaan ini, saya tahu, oh memang ternyata ada kebutuhan yang memang tidak bisa untuk divisualkan dari buku. Jadi diambil kesimpulannya harus seperti ini.